Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Bertilia Selmria. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi kelas A. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang corona lagi. Namun, kali ini dari isu yang mengangkat, kali ini berbeda, yang mengangkat soal isu keterlambatannya pencarian dana bantuan sosial COVID-19 kepada masyarakat. Corona atau COVID-19 lagi-lagi menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Corona ini tidak habis diperbincangkan oleh semua elemen masyarakat, baik dari masyarakat bawah maupun masyarakat yang atas. Semakin hari, virus corona ini semakin menjadi sebuah virus yang sangat-sangat mematikan dan sangat-sangat berbahaya karena telah memakan banyak korban di hampir seluruh bumi ini, atau memakan sejumlah atau menghabiskan sejumlah populasi manusia di dunia ini. Tidak hanya memakan korban, namun virus corona ini juga telah merusak atau telah melumpuhkan segala sendi-sendi kehidupan kita, baik dari sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, segala upaya dilakukan pemerintah untuk bisa mencegah atau untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini sendiri. Salah satunya itu yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu dengan diberlakukannya social distancing sampai kepada physical distancing, dan sekarang adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, dengan ada kebijakan ini tentunya ada dampak baik dan ada dampak yang tidak baiknya, atau dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu ya untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini sendiri. Namun dampak negatifnya yaitu dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, tidak lain ada beberapa kalangan masyarakat, terlebih masyarakat bawah, yang merasa tersiksa dengan adanya atau dikeluarkannya PSBB ini. Karena dengan adanya PSBB ini atau dengan dikeluarkan social distancing atau dengan bekerja atau belajar dan berdoa di dalam rumah, membuat para masyarakat kelas bawah ini susah untuk mencari nafkah atau susah untuk mencari sesuap nasi karena pekerjaan mereka terhalang dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini. Nah, untuk itu pemerintah membuat mengupayakan segala cara agar seluruh masyarakatnya, baik kalangan atas maupun bawah, dapat mendapatkan kelayakan saat pandemi ini terjadi. Salah satunya itu dengan mempercepat pencairan dana atau bantuan sosial kepada masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang pekerjaannya terhentikan karena adanya virus corona ini sendiri. Salah satunya itu dengan memberikan susu, biskuit, vitamin C, dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu tubuh kepada masyarakat, terkhusus perempuan dan orang tua, dan juga dengan adanya BLT atau bantuan langsung dari bantuan langsung tunai. Nah, namun kebijakan yang dikeluarkan dengan membuat bantuan sosial ini dikritik oleh salah satu bupati salah satu bupati ini Bolang Mengkondang Timur, Sehan Lanajar. Dia mengkritik bahwa pemerintah terlalu banyak membuat aturan dalam
uh, dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat. Dia mengatakan bahwa buat apa banyak aturan di masyarakat, sedangkan kenyataannya itu masyarakat ini benar-benar membutuhkan bantuan karena kelaparan. Dia tidak ingin kalau misalnya masyarakat itu mati bukan karena virus ini sendiri, tapi mati karena kelaparan. Di sini saya melihat bahwa memang pemerintahan kita kalau mau memberikan sesuatu atau memberikan bantuan kepada masyarakat, seharusnya tidak usah mempersulit masyarakat dengan aturan-aturan yang akan membuat masyarakat itu membuat masyarakat ke tahap yang lebih sulit. Artinya begini, bahwa berikan dulu bantuannya kepada masyarakat, berikan dulu. Yang penting datanya lengkap, yang penting dia termasuk orang-orang yang kurang mampu pekerjaannya. Begini, soal BLT ini kan harus menggunakan harus membuka rekening baru. Nah, itu sangat-sangat tidak efektif karena harus warga harus ke bank lagi membuka rekening dan melakukan ini. Itu tuh terlalu berbelit-belit, sedangkan rakyat sekarang sangat membutuhkan bantuan yang secara nyata atau bantuan contohnya bantuan sembako seperti beras, minyak, dan lain sebagainya, itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi seharusnya pemerintah itu memberikan bantuan dulu. Yang penting cukup dia membawa kartu keluarga, dan dia ini merupakan masyarakat yang benar-benar kurang mampu, sehingga jadi maksudnya nanti kasih dulu masyarakat berasnya. Lebih baik kasih masyarakat beras daripada kasih mereka uang. Kasih mereka beras, sesuatu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, daripada uang masih berbelit-belit lagi. Daripada sambil pengurusannya masyarakat bisa meninggal bukan karena ini virus, tapi karena kelaparan. Untuk itu pemerintah mungkin lebih menjeli lagi soal peraturan-peraturan yang dibuat untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Dan saya setuju dengan dengan kritikannya Pak Bupati ini, karena orang-orang di pemerintah yang duduk di pemerintahan pusat sana tidak melihat secara langsung kondisi masyarakat saat ini. Pokoknya dia tidak turun langsung untuk mengamati apa yang terjadi dengan masyarakat. Jadi dia membuat kebijakan yang hanya dalam bayangannya saja. Dia mengira bahwa dengan memberikan ini uang tunai pasti semua masyarakat pasti aman, padahal kenyataannya masyarakat itu lebih membutuhkan barang-barang yang benar-benar ada secepatnya untuk bisa memenuhi kebutuhan dan kebutuhan mereka saat pandemi ini terjadi. Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini telah membuat masyarakat bawah itu sangat-sangat kesusahan, karena salah satunya mata pencarian mereka itu terhambat, karena mereka kan harus turun langsung untuk bisa mencari nafkah. Sedangkan saat ini dengan adanya kebijakan PSBB begini, otomatis masyarakat yang kurang mampu tidak bisa turun langsung untuk mendapatkan uang untuk membeli sesuap nasi atau untuk menafkahi keluarganya. Untuk itu pemerintah seharusnya memberikan bantuan berupa sembako atau berupa bantuan-bantuan secara nyata, agar masyarakat itu tidak mati kelaparan dalam proses pembuatan atau dalam proses syarat-syarat untuk menerima bantuan langsung tunai ini. Karena pemerintah pusat itu kadang-kadang maksudnya tuh mereka membuat kebijakan bukan dilihat dari fakta yang terjadi, namun mereka juga hanya
mengandalkan mereka punya apa ya, semacamnya kayak apa yang mereka pikirkan saja untuk kepentingan bersama. Namun lagi-lagi kita harus bisa bersatu untuk bisa melawan ini virus, atau bisa bersahabat dengan ini virus, sehingga ini virus benar cepat-cepat berakhir dari Indonesia, bisa hilang dari ini muka bumi. So, entah ini virus yang benar-benar dibuat oleh manusia ataupun apa ataupun konspirasi yang terjadi di ini virus. Satu dari kita yaitu kita ingin bahwa seluruh masyarakat bisa bisa merasakan kelayakan saat pandemi ini. Artinya pemerintah harus benar-benar jeli dalam membuat aturan dan benar-benar melihat langsung di lapangan agar tidak menimbulkan isu-isu yang atau hal-hal yang di luar hal-hal di luar kita. Untuk itu saya harap pemerintah agar lebih bisa mementingkan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan pribadi sendiri. Mungkin itu sekian video dari saya. Maaf jika ada 1-2 kata yang kurang, dan terima kasih.